Persib Bandung berhasil mendapatkan 3 angka setelah tampil luar biasa dengan mengalahkan tuan rumah Bayangkara FC dengan skor 2-4 di Stadion Sumpah Pemuda Lampung. Kalau ada salah satu partai terbaik dalam gelaran BRI Super League tahun ini, rasanya partai Bayangkara FC menghadapi Persib Bandung adalah salah satunya. Persib Bandung harus tertinggal terlebih dahulu 2-0 setelah Bayangkara FC mencetak gol cepat yang dilesakan oleh Henry Dombia setelah menerima umpan dari Privat Barga. Kemudian Bayangkara kembali menambah gol di menit ke-23 lewat gol yang dilesakan oleh Djibril Sidibe setelah memanfaatkan sepakan Henry Dombia yang gagal ditangkap oleh Teja Paku Alam. Skor 2-0 untuk Bayangkara FC. Di babak pertama, Persib memperkecil ketinggalan setelah Federico Barba berhasil mencetakkan gol lewat sundulannya di menit 43. 2-1 untuk Bayangkara FC di babak pertama sampai selesai turun minum. Kemudian di babak kedua, Persib berhasil melakukan remontada untuk membalikkan keadaan menjadi 2-4 dan skor bertahan hingga akhir pertandingan. Nah, gue ingin bahas bagaimana jalannya pertandingan yang seru ini, di mana tuan rumah Bayangkara FC dengan formasi andalannya 4-2-3-1 tetap mempertahankan komposisi terbaiknya. Sementara dari sisi Persib Bandung melakukan beberapa perubahan dengan menempatkan Roby Darwis sebagai bek kanan menggantikan Kakang Rudianto dan menarik Frans Putros sebagai bek kiri menggantikan Elien Reinders yang tidak bisa tampil. Nah, babak pertama Persib Bandung tampil mencoba mengambil inisiatif di menit-menit awal ketika mereka melakukan sebuah serangan kilat. Nah, cuma Bayangkara FC juga merespon dengan respon agresif ketika mereka juga memberikan serangan-serangan direct langsung ke pertahanan Persib Bandung melalui trio Henry Dombia, Djibril Sidibe, dan Privat Barga. Nah, kemudian gue melihat di babak pertama ini Persib Bandung tampil seperti miskoordinasi, terutama jarak antara lini pertahanan dan juga lini tengah. Di mana ketika menghadapi serangan dari Bayangkara FC, lini pertahanan Persib Bandung seperti kurang terkoordinasi sehingga menciptakan space-space yang bebas akhirnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Bayangkara FC. Nah, dalam gol yang pertama kita lihat bagaimana posisi dari Roby Darwis di bek kanan tertarik ketika dia harus masuk ke tengah menutup ruang yang ditinggalkan oleh Frans Putros ya. Itu kalau gue nggak salah. Jadi akibatnya ketika posisinya Roby Darwis itu sudah kosong, Berginho telat untuk melakukan track back untuk menutup ruang yang ditinggalkan Roby Darwis. Sehingga Henry Dombia kosong untuk melakukan shooting ke gawang Teja Paku Alam. Nah, jadi ketika di babak pertama gue melihat pemain Persib ini seperti agak terbebani untuk bisa tampil lepas, di mana mereka seperti kikuk ya untuk bisa mengalirkan bola ke lini depan. Kemudian juga ketika transisi bermain, entah bertahan maupun menyerang, gue melihat mereka tidak bergerak sebagai unit. Dan ini yang berhasil dimanfaatkan oleh para pemain Bayangkara FC. Yang seperti dalam video sebelumnya kan gue bilang mereka akan melakukan defense counter. Dan ini berhasil dilakukan oleh Bayangkara FC setidak-tidaknya sampai di menit 40 babak pertama. Jadi Paul Munsters juga sudah membaca sekali bahwa pemain Persib ini akan tampil gugup karena mereka akan terbebani dengan kewajiban untuk harus memenangkan pertandingan. Dan ketika Bayangkara FC memiliki trio yang sangat agresif di lini depan, akhirnya mereka mampu mengeksploitasi ruang-ruang yang ditinggalkan oleh para pemain Persib, khususnya di ruang-ruang sisi lebar lapangan ya, antara di sisi kanan maupun di sisi kiri. Karena di sana pergerakan Sidibe begitu liar ya. Ketika dia melakukan turning, Sidibe ini bisa langsung melepaskan bola ke diagonal passing ya ke sisi lain. Dan di sana sudah ditunggu oleh Privat Barga yang kemudian melakukan one-two dengan Henry Dombia. Dan ini yang kerap kali mempersulit pertahanan Persib untuk melakukan one-on-one marking ya. Jadi ketika bertahan, Persib melakukan man-to-man marking yang menurut gue akhirnya kurang efektif karena dengan komposisi pemain yang menurut gue agak berani dilakukan oleh Coach Bojan dengan menaruh Roby Darwis sebagai bek kanan. Jadi Roby Darwis ini kan sebetulnya bukan murni bek kanan, dan yang kedua dia juga jarang mendapatkan kesempatan starter yang akhirnya cenderung penampilannya adalah lebih gugup ya.
Karena sebagai pemain muda jarang tampil, kemudian harus tampil dalam sebuah partai yang besar yang beban tanggung jawabnya sangat besar sekali sebagai seorang pemain. Dan sementara dari sisi Bayangkara FC mereka tinggal menunggu dengan mengandalkan compact defense yang berorientasi kepada low block defense. Dan ketika mereka melakukan low block, pemain Persib seperti kehabisan kreativitas untuk membuka lini pertahanan dari Bayangkara FC. Cuma ada satu kesempatan yang akhirnya berbuah gol dari Frederico Barba ketika Barba berhasil membawa bola dari lini pertahanannya Persib. Dia melakukan overlapping dan bola diumpan kalau gua nggak salah itu kepada Adam Alis akhirnya. Sebelum Adam Alis memberikan crossing ke kotak penalti yang berhasil disundur oleh Frederico Barba. Jadi babak pertama gue menilai Bayangkara FC lebih unggul dari sisi strategi karena mereka berhasil mematikan skema permainan Persib Bandung. Cuma gol dari Frederico Barba membangkitkan mental pemain Persib ya. Jadi seperti beban yang dirasakan oleh para pemain Persib ini terangkat gitu loh dengan golnya dari Barba. Dan ini memang bukan partai mudah karena kita tahu siapapun yang datang ke Stadion Sumpah Pemuda ini kerap kali kehilangan poin, terutama tim-tim yang bermain terbuka ya. Jadi kalau gue lihat seperti Persija Jakarta juga harus kalah di Sumpah Pemuda. Nah cuma Coach Bojan juga tampil sangat baik sekali malam hari ini ketika di turun minum. Gue merasa strategi yang diubah oleh Coach Bojan di babak kedua ini sangat bekerja dengan baik. Jadi contoh yang paling kerasa adalah ketika lebih menaruh peran dari Mark Klok sebagai penyeimbang di lini tengah ya. Jadi Klok ini tidak terlalu banyak bergerak naik, tapi dia hanya bergerak sampai ke center lapangan. Sementara untuk urusan menyerang lebih dilepaskan kepada Tom Haye dan juga Adam Alis. Nah hasilnya adalah jarak antara lini pertahanan dan lini tengah dari Persib ini jauh lebih rapat ya. Kemudian pergerakan Tom Haye juga dengan Adam Alis lebih rapat lagi dengan lini penyerangan Persib. Nah ini yang membuat di babak kedua ini permainan Persib ini jauh lebih terorganisir ya. Ditambah dengan pergantian pemain yang efektif. Jadi masuknya Levin Kurzawa ini, wah ini pemain yang menurut gua salah satu pemain yang terbaik dalam pertandingan ini meskipun hanya tampil 45 menit. Jadi menggantikan Roby Darus di posisi back kiri ya. Jadi Putros masuk ke kanan, sementara Levin Kurzawa di back kiri. Penampilannya sangat luar biasa. Jadi kelas itu memang permanen. Kalau kita lihat bagaimana cara dia melakukan direct pass, melepaskan crossing, kemudian membaca arah permainan, ini memang pemain yang memiliki kualitas. Jadi gua rasa kalau dia sudah mampu memperbaiki kualitas fisiknya, tampil 90 menit, rasanya posisi bek kiri bisa dikunci oleh Kurzawa ya. Karena gue ngelihat bagaimanapun kualitas dia sangat luar biasa. Kita bisa lihat dari gol pertama Persib Bandung ya. Jadi bagaimanapun juga permainan taktis yang dilakukan oleh Levin Kurzawa, sebuah crossing yang kita nganggapnya, gue nganggapnya itu adalah kekencengan tuh bola kan, jauh. Ternyata itu bisa pas dan jatuh kepada Berginho yang menang duel melawan Frankie Nisa. Jadi gue ngeliat bagaimana Levin ini tampilnya sebetulnya simpel. Dia nggak banyak seradak suduk, dia mengandalkan dengan kemampuannya membaca permainan, mampu menempatkan posisi dirinya dengan tepat, yang akhirnya mengunci pergerakan dari Private Barga di sayap kanannya Bayangkara. Dan gue rasa ini sangat tepat sekali masuknya Levin Kurzawa. Sehingga Persib tampil jauh lebih variatif dalam membangun serangan, punya crosser-crosser handal yang gue rasa di babak pertama Persib kekurangan umpan-umpan crossing yang baik ya, selain yang dilakukan oleh Adam Alis yang berbuah gol. Tapi gue rasa Levin Kurzawa ini perlahan sudah mulai menunjukkan kualitasnya. Kalau dia diberikan kesempatan sampai musim depan, gue rasa sekali lagi Levin Kurzawa bisa mensegel posisi bek kiri di tim Persib Bandung. Nah, kemudian gol dari Beckham Putra. Jadi setelah gol penyeimbang dari Berginho, oh jelas itu mental pemain Persib itu naik. Sementara Bayangkara seperti terbebani untuk bisa menaikkan lagi ritme permainannya. Dan mereka belum sempat naik, Persib sudah berhasil mencetak gol lewat Beckham Putra. Lagi-lagi dari sisinya Putu Gede kan dicecer. Beckham melakukan cutting inside,
Tembakan memang berhasil diblok oleh Putu Gede, tapi bola mantulnya itu masuk ke pojok kiri gawang Akil Safik. Jadi kalau bicaranya sebetulnya keberuntungan, ini bukan sebuah gol yang keberuntungan, karena gue rasa Beckham memang sudah melihat sisi kiri gawang dari Akil Safik itu memang kosong ya, untuk dia tempatkan bola ke arah sana. Dan Beckham kali ini menendang dengan kaki terbaiknya di kaki kanan. Nah, jadi gue ngelihat Persib setelah gol dari Beckham, jelas mentalitas mereka naik, moral mereka naik, mereka tampil begitu solid dan akhirnya menunjukkan kualitas yang mereka miliki. Jadi Persib yang tampil di babak kedua adalah Persib yang selama ini kita nonton ketika mereka berhasil berbicara banyak di ACL 2. Kualitas permainan ini betul-betul mengunci tim Bayangkara FC dan sampai membuat menurut gue pemain-pemain Bayangkara FC juga tidak mampu berbuat banyak ya. Dan ini sebetulnya coba direspon oleh Paul Munster dengan memasukkan Rio Matsumura dan juga TM Iksan. Tapi sampai akhir pertandingan malah gue nggak ngeliat banyak pergerakan-pergerakan yang berbahaya ya dari para pemain Bayangkara. Dan akhirnya Persib menambah gol lagi lewat Adam Alis. Ya ini juga luar biasa kan. Jadi setelah crossing Levin Kurzawa tuh kalau gue nggak salah. Jadi duelnya Ramon dengan Damjanovic di clearance oleh Damjanovic, tapi bolanya tidak cukup keras ya, akhirnya jatuh ke Adam Alis yang masuk ke dalam kotak penalti dan memberikan shoot ke gawang kiri bawah dari Akil Safik. Skor 4-2 gue rasa sudah game over untuk Bayangkara, dan memang ada 2 gol dianulir dan memang jelas itu adalah offside. Sampai akhir pertandingan, Persib sekali lagi sudah mengontrol jalannya pertandingan dan skor 4-2 untuk Persib Bandung. Nah, kemenangan ini tentunya tetap menjaga Persib Bandung di posisi puncak klasemen dengan 69 poin. Dan partai selanjutnya mereka akan menghadapi tamunya PSIS Jogja. Sementara Borneo FC akan menghadapi Persita Tangerang. Sementara Persija Jakarta akan bertamu ke Persija Jepara. Jadi gue rasa 4 partai sisa ini akan menjadi 4 partai yang akan penuh drama, yang kita nggak bisa memandang enteng tim-tim yang akan menghadapi para calon juara ini. Tentunya BRI Super League musim ini akan sangat ketat dan gue kira penentuan sekali lagi gelar juara ada di pekan ke-22 atau 32 atau 33 ya. Jadi selamat untuk Bobotoh semuanya. Persib berhasil mempertahankan posisi puncaknya, tapi tentunya mereka nggak boleh lagi untuk tergelincir seperti di 2 partai sebelumnya. Oke guys, gua rasa review pertandingannya seperti ini aja. Thank you for watching. Bye.